Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik kawan-kawan, pada kesempatan kali ini kami akan menjelaskan suatu perancangan sistem informasi registrasi pelayanan dokter pada suatu klinik berbasis web. Kami dari kelompok 4 pada mata kuliah SDAM yang dosen pengampunya adalah Ibu Dona Kurnia, yang mana beranggotakan saya Napoleon Chandra, NIM 252234, dan rekan saya Amelia Dika Suryani dengan NIM 2522085. Dengan saya Desriana dengan NIM 2522019 dan saya Tibi dengan NIM 2522105. Nah, untuk materi yang pertama ada perancangan sistem, yang mana pembahasannya yaitu mengenai latar belakang sistem. Di era digital saat ini, teknologi informasi telah menjadi kebutuhan penting dalam berbagai bidang, termasuk pada kesehatan. Nah, klinik sebagai salah satu institusi pelayanan kesehatan menghadapi tantangan dalam memberikan pelayanan yang efektif, cepat, dan efisien. Salah satu aspek yang perlu diperhatikan adalah proses registrasi yang sering mempengaruhi pengalaman pasien dan pengoperasian suatu klinik, sehingga sistem ini dirancang untuk mempermudah dalam registrasi yang dilakukan oleh pasien maupun dokter. Nah, sebagai tujuan perancangan sistem, yang pertama itu yaitu meningkatkan efisiensi proses registrasi. Yang kedua ada mengoptimalkan pengolahan data pasien. Yang ketiga ada memudahkan penjadwalan dokter dan pasien. Yang keempat ada memberikan notifikasi dan pengingat. Yang kelima yaitu mempercepat proses layanan di klinik. Yang keenam yaitu meningkatkan kepuasan pasien, dan masih banyak lagi. Nah, selanjutnya yaitu mengenai manfaat perancangan sistem. Yang pertama yaitu kemudahan dalam proses registrasi. Yang kedua yaitu efisiensi operasional. Yang ketiga aksesibilitas yang lebih baik. Yang keempat mengurangi kesalahan data. Yang kelima yaitu pengolahan jadwal dokter yang lebih efisien. Nah, sisanya ada di sini. Baiklah, selanjutnya kita akan membahas mengenai analisa sistem. Sistem informasi register pelayanan dokter adalah sebuah sistem yang digunakan untuk mengelola data pasien dan jadwal pelayanan dokter di sebuah klinik. Sistem ini memungkinkan pasien untuk melakukan pendaftaran dan pengelolaan jadwal dengan lebih efisien. Namun, klinik masih menggunakan sistem manual atau aplikasi berbasis desktop yang memiliki beberapa kendala atau masalah dalam pengelolaannya. Oleh karena itu, analisa terhadap sistem yang lama sangat diperlukan untuk mengidentifikasi kelemahan yang ada. Yang pertama yang dilakukan yaitu adalah identifikasi masalah pada sistem yang lama. Adapun hasil dari identifikasi dari masalah pada sistem yang lama ini, yang pertama yaitu proses pendaftaran yang lambat dan manual. Yang kedua, kesalahan dalam penjadwalan. Yang ketiga, pengelolaan data pasien yang tidak efisien. Yang selanjutnya yaitu kurangnya aksesibilitas dan integrasi sistem. Selanjutnya, pemantauan dan laporan terbatas. Hal ini memerlukan waktu dan tenaga yang banyak serta berpotensi menghasilkan laporan yang tidak akurat atau terlambat. Identifikasi masalah yang lama menunjukkan bahwa ada sejumlah kelemahan yang mempengaruhi kinerja klinik secara keseluruhan. Oleh karena itu, pengembangan sistem berbasis web untuk registrasi pelayanan dokter dapat menjadi solusi yang tepat untuk meningkatkan efisiensi operasional. Yang ketiga yaitu perancangan sistem. Pembagiannya yang pertama perancangan sistem secara umum atau logika. Isinya yaitu yang pertama ada use case diagram, di mana aktornya ada pasien, dokter, kemudian ada admin. Awal mulanya pasien melakukan registrasi, kemudian melihat jadwal dari dokter dengan melakukan login. Kemudian dokter akan melihat jadwal tersebut dengan membuka login, kemudian melihat daftar pasien dan logout. Kemudian dilanjutkan lagi oleh pasien dengan memilih layanan dan jadwal, kemudian melakukan registrasi dari pelayanan, kemudian melakukan pembayaran, sehingga terjadilah logout. Selanjutnya, untuk aktor admin, dia akan mengelola data pasien. Awal mulanya akan login, kemudian melakukan
olah data dari dokter, kemudian melakukan pengolahan data dari dokter, kemudian mengolah data jadwal dari dokter, kemudian mengonfirmasi pembayaran, dan yang terakhir mencetak laporan registrasi, dan sehingga terjadilah logout. Yang kedua ada activity diagram, yang mana tabelnya berisi tabel pasien, admin, dan dokter. Awal mulanya pasien melakukan registrasi, kemudian akan menuju ke menu login. Jika login gagal, maka akan kembali lagi ke menu login. Tapi jika login berhasil, maka akan tampil pada menu melihat jadwal dari dokter. Kemudian akan memilih layanan dan jadwal, kemudian melakukan registrasi layanan. Selanjutnya melakukan pembayaran dan logout. Kemudian beralih pada tabel admin, di mana admin melakukan login. Kemudian jika login berhasil, maka akan menuju pada menu mengelola data dokter, kemudian mengelola jadwal dokter, kemudian melihat registrasi dokter, selanjutnya melihat registrasi pasien, selanjutnya akan ke menu mengonfirmasi pembayaran, dan berlanjut pada mencetak laporan, dan terakhir melakukan logout. Kemudian pada tabel dokter akan melakukan login. Jika login berhasil, akan melihat jadwal praktek. Nah, jika selanjutnya yaitu melihat daftar pasien, dan kemudian dokter melakukan logout. Selanjutnya adalah kelas diagram. Kelas diagram adalah model statis yang menggambarkan struktur dan deskripsi kelas serta hubungan antar kelas. Kelas diagram hampir mirip dengan ARD atau Entity Relation Diagram yang pada perencanaan database. Perbedaannya adalah pada ARD terdapat entity, atribut, dan relasi, sedangkan pada kelas diagram terdapat nama kelas, atribut, dan operasi atau metode. Dan bagian diagram yang selanjutnya itu adalah objek diagram. Diagram objek atau objek diagram menggambarkan struktur sistem dari segi penamaan objek dan jalannya objek dalam sistem. Dalam diagram, objek harus dipastikan bahwa semua kelas yang sudah didefinisikan pada diagram kelas harus dipakai objeknya. Karena jika tidak didefinisikan, kelas tersebut tidak dapat dipertanggungjawabkan. Baiklah, selanjutnya kita akan membahas materi mengenai perancangan sistem secara detail atau fisik. Yang mana di sini kita akan merancang sebuah database yang berisikan pertama yaitu ada tabel user. Yaitu tabel ini digunakan untuk menyimpan data pengguna sistem yang berisikan ID yaitu sebagai primary key, kemudian ada email, password, dan full name. Kemudian selanjutnya ada tabel pasien. Tabel ini menyimpan data pasien yang terdaftar, yaitu berisikan kolom ID pasien, nama, umur, alamat, dan tanggal lahir. Kemudian ada tabel layanan. Tabel ini menyimpan informasi tentang layanan yang akan disediakan, yang berisikan ID layanan sebagai primary key, yaitu nama layanan, harga, dan deskripsi. Selanjutnya yaitu ada tabel pesanan. Tabel ini digunakan untuk mencatat pemesanan layanan oleh pasien, yang berisikan kolom ID pesanan sebagai primary key, kemudian ID pasien, ID layanan, kemudian tanggal pesanan. Selanjutnya yaitu ada tabel jadwal dokter. Tabel ini mencatat jadwal kerja dokter yang berisikan ID jadwal, nama dokter, hari kerja, dan jam mulai. Selanjutnya relasi antar tabel. Tabel pesanan ini memiliki relasi one to many. Kemudian adapun berikut tampilan desain database-nya. Selanjutnya yaitu ada desain input. Selanjutnya itu ada desain output dan struktur program. Selanjutnya itu implementasi. Aplikasi-aplikasi yang digunakan itu yang pertama itu Laravel framework, yang kedua itu Compressor, yang ketiga itu PHP, yang keempat itu MySQL, yang kelima itu XAMPP dan Visual Studio. Selanjutnya itu langkah-langkah pembuatan aplikasi yang dirancang. Yang pertama itu langkah 1 persiapan, langkah 2 itu buat migraton,
Yang ketiga itu buat model atau relasi. Yang keempat itu buat counterel. Yang kelima itu buat routing. Yang kelima itu buat review. Selanjutnya itu maintenance. Social system. Langkah-langkah social system ini yang pertama itu penyusunan materi social system. Yang kedua itu latihan pengguna. Dan ketiga komunikasi publik. Keempat simulasi dan uji coba terbatas. Yang kedua itu perawatan sistem. Tahap dalam perawatan sistem ini meliputi yang pertama itu pemantauan dan evaluasi, yang kedua itu pembuatan sistem, dan ketiga pemeliharaan data.